Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Halo semuanya, kami dari kelompok 10. Hari ini kami akan menyajikan tentang presentasi berjudul Why Green IT is Difficult, atau kenapa sih Green IT itu sulit diterapkan. Nah, di kelompok kami ini ada Rizky Syukur, ada aku, Salwa Estia, dan juga ada Rifki Ilhami Fauzi. Memasuki slide selanjutnya. Hmm, nah, apa itu sih Green IT? Jadi, Green IT adalah praktik di mana penggunaan sumber daya teknologi informasi dapat kita gunakan dengan cara yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis. Lalu, ada 3 area utama dalam Green IT, yaitu efisiensi energi, penanganan sampah elektronik, dan gimana cara kita menggunakan teknologi informasi untuk mengatasi masalah lingkungan. Jadi, kenapa sih di Indonesia itu masih sulit konsep keberlanjutan ramah lingkungan? Yang pertama itu karena kebergantungannya pada sumber energi fosil, kayak batu bara dan minyak bumi. Oke, kalian tuh tahu kan di jalan lebih banyak melihat kendaraan yang berbahan bakar bensin daripada berbahan bakar listrik. Oke, yes, of course, that's why the reason. Karena rakyat Indonesia itu masih ketergantungan pada sumber energi fosil. Hmm, Sebenarnya sama aja sih, kendaraan kayak gitu tuh sama-sama bikin macet, tapi kendaraan berbahan bakar minyak lebih banyak menyumbang emisi karbon dan polusi udara what? Siapa yang cerita? Daripada yang kendaraan berenergi listrik itu, karena bahan bakar minyak mengeluarkan emisi karbon dioksida dan juga berkontribusi terhadap dampak lingkungan iklim gitu dan membuat kesehatan manusia berdampak buruk karena bahan bakar minyak dan diesel itu menghasilkan polutan udara kayak nitrogen oksida dan juga sulfur dioksida. Nah, dari sisi sumber efisiensi energi, kendaraan listrik lebih unggul untuk merealisasikan keberlanjutan ramah lingkungan. Karena bahan bakar listrik kan dapat diproduksi dari berbagai sumber energi ya, termasuk yang energi terbarukan tuh, seperti angin, matahari, dan air. Sedangkan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang terbatas, karena dia bersumber dari sumber daya fosil yang tidak terbarukan dan semakin berkurang. Contohnya yang kedua tuh ada keterbatasan infrastruktur. Pertama tuh karena adanya akses dan distribusi. Yang kedua ada biaya awal dan pendanaan karena pembangunan infrastruktur ini memerlukan investasi awal yang besar. Lalu adanya adopsi teknologi ramah lingkungan yang masih rendah di Indonesia. Terus ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang biasanya teknologi ramah lingkungan sering membutuhkan investasi awal yang besar. Jadi karena mungkin kurangnya pendanaan, jadinya kondisi ekonomi ini menjadi dampak kurangnya percepatan kelanjutan ramah lingkungan di Indonesia. Selanjutnya yang keempat, ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Well, did you know that kebijakan yang nggak konsisten dan tidak jangka panjang itu menghambat dan juga dapat merusak jalannya sebuah program? Contoh simpelnya lah ya, perubahan batas umur calon kepala daerah dan perubahan izin tambang yang tadinya paling cepat 5 tahun jadi sampai cadangan Freeport itu habis. Ya, pemerintahnya nih kurang bagus. Dan juga ada kesadaran masyarakat untuk mengelola sumber daya yang bisa kita gunakan untuk keberlanjutan ramah lingkungan. Contohnya tuh pengelolaan limbah dan kurangnya kesadaran masyarakat. Next, it's your turn, Rifki Ilhami. Rifki Ilhami, Baik, you. terima kasih Salwa. Baik, izin melanjutkan ya teman-teman. Di sini ada beberapa contoh dari
teknologi ramah lingkungan atau dari Green IT tersendiri, ya, yang mana definisinya teknologi ramah lingkungan adalah metode yang pelaksananya mengacu pada wawasan untuk mencapai tujuan serta memperhatikan kaedah-kaedah lingkungan di sekitarnya. Di sini ada beberapa contoh dari teknologinya, di antaranya ada kincir angin, biogas, mobil listrik, dan panel surya. Nah, teknologi-teknologi ini itu bisa terkesan sebagai teknologi yang ramah lingkungan dikarenakan tidak memiliki dampak yang buruk terhadap lingkungan di sekitarnya. Bisa di next. Nah, gimana sih manfaat Green IT bagi kehidupan manusia? Nah, teknologi green computing dapat membantu mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh komputer dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien seperti perangkat keras yang hemat energi, dapat mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh komputer. Nah, di sini bukan berarti hanya dari komputer saja ya. Jadi eh, untuk Green IT ini bukan hanya beracuan kepada komputer, tapi terkait teknologi-teknologi yang berada di zaman sekarang ya, yang memang itu membuat suatu hal yang bisa berdampak buruk terhadap lingkungan, yang diantaranya ya yang dapat mengeluarkan gas seperti emisi karbon. Nah, untuk dikarenakan mengapa bermanfaat gitu. Manfaat Green IT untuk kehidupan manusia dikarenakan dengan adanya Green IT ini bisa mengurangi emisi karbon yang mana dihasilkan bila mana eh, yang mana emisi karbon tersebut dihasilkan dikarenakan banyak sekali polusi-polusi dari udara yang dihasilkan dari teknologi-teknologi yang kurang bersahabat dengan lingkungan, yang memberikan dampak buruk seperti adanya proses pembakaran di dalam eh, teknologi tersebut. Contohnya dari kendaraan bermotor yang bersifat bahan bakar ataupun dari teknologi teknologi industri untuk seperti di zaman modern-modern sekarang yang menghasilkan gas emisi karbon. Nah, untuk dampak-dampak dari emisi karbon tersendiri diantaranya adalah seperti penyakit jantung, penyakit sesak napas. Nah, itu dampak yang dihasilkan dari teknologi-teknologi dari Green IT yang memang bukan dari teknologi Green IT maksud saya seperti itu. Boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih ya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke topik manfaat Green IT bagi lingkungan. Nah, Green IT atau Green Information Technology itu, atau teknologi ramah lingkungan dalam bahasa Indonesia, memiliki banyak manfaat bagi lingkungan. Nah, contoh manfaatnya itu adalah, pertama, pengurangan konsumsi energi. Yang kedua, pengurangan penggunaan bahan baku. Selanjutnya, pengurangan penggunaan air, pengurangan jumlah sampah, peningkatan jumlah daur ulang, pengurangan polusi, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah elektronik, peningkatan budaya perusahaan, dan yang terakhir itu berkontribusi terhadap keberlanjutan jangka panjang. Oke, boleh selanjutnya. Nah, selanjutnya topik terakhir. Green IT, pengambilan keputusan rasional atau perilaku strategis. Nah, sebelumnya, ide sentral dalam ilmu ekonomi adalah bahwa dalam lingkungan multi aktor, pasar bebas, para aktor itu berperilaku egois dan mencoba dengan cara yang rasional untuk berhasil dan mencapai tujuan mereka. Nah, sehingga ide sentral ini ada tiga. Yang pertama, berperilaku strategis dengan aturan atau kebijakan. Nah, apa sih maksudnya berperilaku strategis dengan aturan atau kebijakan? Maksudnya itu para pihak menafsirkan kebijakan, undang-undang, atau kontrak demi keuntungan mereka sendiri dan bertindak sesuai dengan batasan yang ada. Yang dimana para aktor itu bertergantungan dengan aturan atau kebijakan untuk keuntungan mereka. Yang kedua, berperilaku strategis dengan informasi.
Pihak-pihak tersebut selektif dalam berbagi informasi dengan pihak lain karena mereka merasa ada keuntungannya di situ. Selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir, berperilaku strategis dengan harga dan kuantitas. Jadi pihak-pihak atau para aktor itu menetapkan harga jasa dan produknya sesuai dengan kekuatan pasar pihak lain. Oke, mungkin segitu saja materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Mungkin selanjutnya itu sesi diskusi atau sesi pertanyaan ya. Mungkin dipersilakan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar materi kami. Boleh dipersilakan ya. Mungkin ditunggu ya sampai 1:28 ya untuk yang ingin bertanya. Oke, karena mungkin nggak ada yang bertanya, karena mungkin sudah paham juga, kita langsung aja masuk ke conclusionnya atau kesimpulannya. Jadi, perkembangan teknologi ramah lingkungan di Indonesia itu sulit karena ketergantungan pada energi fosil, keterbatasan infrastruktur, kondisi ekonomi yang membatasi investasi, regulasi yang tidak mendukung, dan kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Nah, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan ini dan mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan demi keberlanjutan lingkungan hidup. Lalu implementasi Green IT di Indonesia itu memerlukan kesadaran dan komitmen dari para penguasa untuk melepaskan prioritas kekuasaan dan kejayaan pribadi, sehingga upaya dalam memajukan teknologi ramah lingkungan dapat berjalan dengan lancar. Ini menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berkualitas dan kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Oke, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.